Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Delen dan saya. Oke, jadi untuk video kali ini saya di sini akan bahas tentang pertanyaan yang ada di kolom komentar. Jadi di sini kemungkinan untuk video kedepannya saya akan jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar sesering mungkin untuk kali ini, karena memang untuk konten kali ini memang agak kurang lah ya, menurut saya kurang bagus. Tapi di sini memang saya pengen jawabin pertanyaan yang ada di kolom komentar, walaupun gak semuanya gue jawabin, tapi setidaknya sedikit lah ya gue bisa membantu ya. Jadi di sini ada yang bertanya tentang video yang penyebab starter baterai atau susah nyala di motor e-making. Jadi ada yang bertanya, "Bang, e-making saya screennya 15 sering putus." Oke, kemungkinan ini dia pertanyaan itu tentang screen ya, atau kelistrikan di motor e-making. Jadi kalau misalnya kelistrikan di motor e-making atau di motor yang lainnya, kalau misalnya memang sering putus walaupun ampere itu lebih gede, misalnya contoh standarnya yang ada di motor itu cuma sekitar 7,5 10 ampere sampai 10 ampere gitu, terus dia sering putus, atau sampai 15 ampere dia tuh sering putus, kemungkinan penyebabnya itu bukan di bagian screen. Screen itu cuma pengaman. Ibarat kalau misalnya kalian mainan listrik yang di rumah, kalian pernah ngalamin ngejeglek nggak? Atau memang mati listrik di bagian meterannya? Kemungkinan itu masalahnya bukan di meterannya, tapi permasalahannya ada di elektroniknya. Jadi sama aja kayak di motor, kalau misalnya dia ngejeglek atau screennya putus tuh screennya. Nah, itu penyebabnya bukan di screennya, tapi ada di komponen di motor kalian. Nah, saya saranin buat kalian yang memang "Bang, nih gimana ya Bang, motor saya kok sering putus dan lain-lain." Tapi kalau misalnya screennya putusnya sekali dua kali atau sekali doang, terus jedanya itu seberapa bulan, itu aman. Tapi kalau misalnya baru putus tadi, misalnya saya pasang lagi, putus lagi pas dinyalain, itu masalahnya bukan di screen, masalahnya ada di komponennya atau di kabelnya. Itu biasanya ada yang bermasalah. Contoh, kalian itu masang lampu atau ngerangkai kabel, dia itu nyambung sendiri, atau memang kalau seringnya di tempat saya itu kan kadang ada tikus ya. Nah, itu tuh tikus bisa tinggal di motor kalian. Beneran, saya nggak bohong. Walaupun motor saya itu sering dipakai, ternyata tikus itu kalau misalnya pas malam itu tinggalnya bisa di motor. Jadi saya saranin kalau misalnya motor kalian tuh jarang dipakai, kalian sering-sering aja cek di bagian di dalamnya yang dekat-dekat tangki dan lain-lain. Itu biasanya kalau misalnya di motor e-matic kan masih agak ketat ya untuk kabel-kabelnya atau ruang-ruangnya. Kalau misalnya di motor matic itu sering banget kemasukan tikus. Jadi itu tuh bermasalah di bagian kabel-kabelnya yang kegrogot sama tikus. Tapi kalau misalnya di motor e-matic itu agak jarang, tapi seringnya di bagian mesin. Kan di atas mesin nih, di atas mesin tuh masuk ke dekat filter. Nah, itu tuh penyebabnya sering banget di bagian situ. Jadi saya saranin buat kalian yang yang sering banget putus, kalian cek aja di bagian perkabelan, perlampuan, atau yang pernah kalian ubah sebelumnya. Atau tanya ke bengkel yang memang sebelumnya bermasalah. Misalnya contoh, kalian ke bengkel A, "Bang, kok kenapa setelah dari bengkel ini ada masalah A, B, atau screennya putus dan lain-lain." Kalian tanyain aja, siapa tahu pas nyambung kabelnya atau yang lain-lain itu bermasalah di bagian situ. Tapi kalau misalnya kalian nggak pengen ribet, "Bang, saya nggak pengen ribet dong Bang," bawa aja ke bengkel resmi atau ke dealer, atau bahasa gampangnya ya kayak misalnya bengkel tapi yang biasa jualan motor gitulah. Nah, itu yang biasa kalian pengecekannya lebih gampang di sana, karena mereka itu menggunakan alat sendiri gitu, alat scanner. Sebenarnya ada beberapa bengkel yang memang punya alat scanner, tapi jarang banget yang punya alat scanner. Tapi saya saranin buat kalian kalau misalnya memang pengen lebih mudah ya bisa ke sana. Tapi harganya lumayan. Untuk harganya, range-nya untuk servis doang itu, servis biasa ya 60.000 satu kali servis, belum sama yang lain-lain. Itu lumayan sih harganya menurut saya. Tapi kalau misalnya kalian nggak pengen ribet dan lain-lain, pengen yang aman dan lain-lain, tapi ya kadang di dealer juga nggak semuanya aman, karena mekaniknya ada yang bagus, ada yang nggak, tergantung bengkel. Kalau misalnya saya saranin sih, kalian cari aja bengkel yang gede, kalian tanya-tanya dulu kira-kira bisa atau enggak, atau biasanya bengkelnya itu rame. Biasanya itu jos. Kalau misalnya bengkelnya rame,
dan kalian tanya-tanya ke pelanggan sana kenapa pilih di sana, tanya aja di sana. Biasanya kalau misalnya bagus pelayanannya dan lain-lain, harganya murah dan lain-lain, kalian langganan aja ke sana gitu. Itu menurut saya lumayan lah untuk kalian daripada ke bengkel-bengkel yang kecil. Saya nggak ngejudge kalau misalnya bengkel-bengkel itu kecil itu nggak bisa, tapi kalau misalnya kalian pengen kayak ganti sesuatu yang di bengkel kecil nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang kerusakannya memang lumayan krusial gitu, saya saranin memang ke bengkel yang proper ya. Saya nggak ngejudge atau nggak nyalain ke bengkel yang kecil, karena saya juga punya bengkel kecil-kecilan, tapi kalau misalnya itu juga nggak semua saya terima ya gitu. Jadi saya ngalamin sendiri lah, kalau alatnya itu kurang, itu agak susah untuk misalnya pengen benerin motor gitu. Jadi kenapa saya nggak milih menyarankan ke bengkel yang kecil, karena alat itu kurang gitu. Sebenarnya ilmunya mungkin lebih tinggi atau apa ya, tapi saya di sini disclaimer aja, nggak menyalahkan gitu. Intinya kalian cari-cari aja bengkel yang memang benar-benar proper sama mekaniknya yang lumayan jos lah gitu. Kalau misalnya memang kalian udah percaya sama bengkel yang misalnya dia udah bisa dan lain-lain, ya monggo silakan. Tapi saya saranin ya yang setidaknya itu agak proper dikit, mungkin harganya lebih naik dikit, tapi ya lumayan lah menurut saya. Oke, kurang lebihnya seperti itu aja untuk video kali ini. Mungkin dari kalian ada yang pengen bertanya dan lain-lain, kalian bisa tanya aja di kolom komentar. Dan sebenarnya saya pengen promosi produk saya sendiri ya. Kalau misalnya kalian pengen, Bang, sebenarnya lo ngapain aja sih selama ini kok nggak pernah nampil gitu, misalnya nggak pernah upload lagi di YouTube, itu kenapa? Sebenarnya saya itu bikin produk ya, bikin mata gaban. Misalnya kalian pengen tanya-tanya, bisa di kolom komentar atau langsung ke link Shopee-nya aja. Nanti gue tampilin di link Shopee di deskripsi, mungkin ada, nanti diklik aja di bawahnya. Oke, kurang lebihnya seperti itu aja untuk video kali ini. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kalian bisa tanya aja di kolom komentar. Oke, thank you. Walaupun videonya cuman bacot doang ya, tapi nggak apa-apa lah. Terima kasih. Oke, jadi ini penampakan dari mata gabannya. Dan di sini ada matanya warna merah, dan di sini warna biru. Ini alisnya, dan ini bergaransi 1 bulan. Buat kalian yang bermasalah di bagian alisnya atau bagian lampunya, kalian bisa kontak aja ke kontak person yang ada di admin. Dan nanti kalau misalnya kalian pilih yang pakai soket, nanti dapat soket seperti ini. Ini yang soket yang perempuan doang. Kalau yang ininya nanti dari motornya ya. Jadi dapat ini doang. Terus kemudian kalian tinggal pasang doang, dan bautnya itu ada sini, dan sini. Nah ini kemungkinan ada di bagian sini juga, nanti dipasang sendiri. Jadi itu aja, dan ini tinggal pasang doang ya, PNP sama motor kalian. Tinggal plug and play, tinggal langsung dipakai.